maka dia akan mencari alasan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Allah menghukumi perbuatan ini, ucapan ini merupakan ucapan yang dusta dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kufur. Itu yang pertama, alasan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya alasan mereka adalah untuk mendekatkan harapan mereka para sesembahan tersebut, sekutu tersebut, para wali yang mereka anggap kemuliaannya dan kesuciannya yang mereka tujukan kepadanya, doa tersebut, harapan mereka adalah dengan berdoa kepada mereka dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara sesembahan tersebut. Alasan yang kedua adalah tujuannya untuk agar para sembahan tersebut dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Mu'allif rahimahullah mengatakan wa dalilus syafa'ah, dalil yang menunjukkan akan syafaat tersebut itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka orang-orang musyrikin, mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana ilah tersebut, sembahan tersebut tidak dapat mendatangkan madarat, mendatangkan bahaya, dan tidak juga dapat mendatangkan manfaat bagi mereka. Dan mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan itu sembahan tersebut adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menamakan perbuatan ini, mensifati perbuatan ini sebagai perbuatan yang syirik. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat dengan mengatakan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas perbuatan syirik yang mereka kerjakan tersebut. Jadi orang-orang musyrikin dalam kaidah yang kedua ini, dia merupakan kaidah yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan kaidah yang pertama. Di mana dalam kaidah yang kedua ini al-muallif rahimahullah menyebutkan alasan dari perbuatan orang-orang musyrikin. Kenapa mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, padahal mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, yang dapat mendatangkan manfaat, yang dapat menjauhkan seorang dari bahaya, yang dapat memberikan syafaat, yang Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan rezeki, satu-satunya ilah yang memiliki kuasa atas makhluknya. Namun kenapa mereka masih berbuat syirik? Alasannya adalah yang disebutkan di dalam kaidah ini. Itu mereka memiliki dua alasan. Yang pertama, mereka mengatakan dengan mereka berdoa kepada sesembahan tersebut, maka harapannya sesembahan tersebut akan mengangkat doa mereka dan menyebutkan diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya orang-orang musyrikin, mereka ketika berbuat dengan hal ini, ketika mereka memiliki keyakinan dengan keyakinan yang sesat ini, disebabkan karena mereka mempermisalkan Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Hal ini itu menjadikan orang-orang yang mulia atau orang-orang yang dianggap suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada mereka dengan tujuan supaya mereka mendekatkan orang yang berdoa tersebut kepada Allah, ini sama seperti halnya kondisi para makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada perantara tersebut di dalam doa dan di dalam mendekatkan diri. Seorang hamba apabila dia ingin dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika itu beliau masih kecil, Rasulullah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau ingin meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan para makhluknya. Allah tidak seperti para raja yang mana ketika seorang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, apabila rakyat memiliki kebutuhan
eh, ingin dia berharap apabila hajatnya tersebut sampai kepada sang raja, maka harus melalui para menterinya. Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang pun dari makhluknya perantara untuk mengangkat hajat setiap hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk langsung berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ayat siam, tentang hukum siam dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang doa. Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila para hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku, fa inni qarib, maka katakanlah bahwasanya maka aku sangatlah dekat dengan mereka. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doanya orang-orang yang menyerukan permintaannya kepadaku. Allah tidak menjadikan perantara. Allah Subhanahu wa taala membentangkan selebar-lebarnya pintu bagi orang-orang yang ingin mengangkat hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbeda dengan para raja ataupun orang-orang yang memiliki kedudukan dari kalangan makhluk. Jika seorang ingin hajatnya didengar, maka dia harus mencari dulu siapa perantara yang bisa mengantarkan hajatnya, yang menyampaikan hajatnya kepada raja ataupun orang penting tersebut. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah, merupakan Tuhan yang Maha Esa, yang tidak butuh kepada perantara, yang mana siapapun dari makhluknya, dimanapun dia berada, bagaimanapun kondisinya, ketika dia mengadahkan tangannya dan dia berdoa memohon kepada Allah, maka Allah langsung mendengar, tidak butuh penerjemah. Allah Maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa daripada hamba tersebut. Jadi perbuatan orang-orang musyrikin ini, di satu sisi mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di sisi yang lain mereka juga mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di mana mereka menjadikan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sifat makhluknya. Mereka menganggap bahwasanya Allah seperti para makhluk yang memiliki kedudukan yang tidak sah rasanya apabila seorang tidak pantas apabila seorang yang penuh dengan dosa untuk langsung mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melalui perantara, sebagaimana orang-orang yang rakyat yang jelata tidak pantas rasanya untuk langsung bertemu dengan seorang raja. Nah, karena itu alasan ini yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin ini merupakan alasan yang batil, alasan yang tidak benar. Allah Subhanahu wa taala membantah alasan tersebut. Allah mengatakan ini merupakan perkataan yang dusta dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang kufur, karena dia merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan yang pertama. Mereka menganggap bahwasanya dengan mereka berdoa kepada sesembahan mereka, maka mereka berharap sesembahan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat mengangkat hajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang kedua yang dengannya mereka berhujjah atas perbuatan yang mereka lakukan tersebut adalah tujuannya adalah agar mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar dengan mereka berdoa kepada makhluk tersebut, mudah-mudahan makhluk tersebut dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka
menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesembahan tersebut tidak dapat mendatangkan madarat dan tidak pula dapat mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka mengatakan mereka adalah syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan memberikan syafaat. Mereka mengatakan bahwasanya alasan kami tetap menyembah kepada sesembahan ini dan tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tujuannya adalah agar mereka memberikan manfaat, agar mereka memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwasanya ilah tersebut, sembahan tersebut tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat mendatangkan madarat, akan tapi mereka meyakini bahwasanya mereka dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dua kondisi ini atau dua alasan ini, itu perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk memerangi perbuatan tersebut. Kalau kita perhatikan, maka ini juga yang dijadikan sebagai alasan kebanyakan dari orang-orang musyrikin di zaman kita ini, atau bahkan sebagian daripada kaum muslimin yang mana mereka berdoa kepada penghuni kubur, meminta kepada penghuni kubur, atau berdoa memohon, meminta hajat kepada makhluk, meminta anak yang saleh, meminta rezeki, meminta seluruh hajat apapun itu bentuknya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kepada mereka bahwasanya semua itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak dapat mendatangkan madarat, mengapa kalian meminta kepadanya? Maka mereka akan mengatakan, iya, kami mengetahui hal tersebut, akan tapi bukan itu tujuan utama kami. Mereka akan mengatakan tujuannya adalah supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beralasan bahwasanya kami merupakan hamba yang kotor, yang hina, yang penuh dengan dosa, tidak pantas rasanya untuk bagi kami untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus zat yang suci, yang memiliki kesucian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan alasan yang tidak benar. Dan ini merupakan alasan yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya perbuatan ini merupakan perbuatan yang kufur, dan perkataan ini merupakan perkataan yang dusta. Dan alasan ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang para pelaku syirik di zaman kita sekarang ini. Memiliki alasan yang sama, mengatakan bahwasanya para wali tersebut bukan orang yang suci. Bahkan sebagian dari mereka meminta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, iya, beliau merupakan manusia terbaik. Zat beliau merupakan zat yang sangat mulia. Kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi. Akan tapi ketika seorang meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau sudah wafat, maka itu tidak benar, itu merupakan perbuatan yang syirik. Karena Rasulullah SAW tidak memiliki sedikit pun hak di dalam ibadah. Jika Rasulullah SAW masih hidup, iya, kita dibolehkan, baik para sahabat, sebagian sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW meminta kepada beliau agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun para sahabat mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Udu Allah li." Itu berdoa, doakanlah kepada Allah untukku. Mereka tidak meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah memberikan langsung kebaikan tersebut, akan tapi mereka meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu Rasulullah dalam kondisi beliau masih hidup. Kan tapi ketika beliau sudah tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang musyrikin zaman kita, orang-orang para pelaku perbuatan syirik, kebanyakan dari mereka memiliki alasan tersebut. Bahwasanya alasan saya tahu dia tidak memiliki manfaat dan tidak memiliki madarat, tidak dapat mendatangkan bahaya, kan tapi tujuannya adalah agar para wali tersebut mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar para wali tersebut
dapat memberikan syafaat kepadaku di hari kiamat kelak. Dan bahkan terkadang sebagian daripada kaum muslimin, ya'udzubillah, para pelaku perbuatan syirik yang mereka dikarenakan kejahilan yang sangat luar biasa yang dimiliki mereka dan disebabkan oleh para dai yang menyesatkan, itu mereka mengajarkan kepada para pelaku perbuatan syirik tersebut, tuh, ketika mereka berdoa, sebagian dari mereka perbuatan syiriknya lebih buruk dibandingkan orang-orang yang terdahulu. Orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah kepada patung, menyembah kepada pohon, meminta kepada para wali, para nabi dan para malaikat, mereka meyakini bahwasanya semua itu merupakan makhluk dan tidak memiliki manfaat ataupun dapat mendatangkan madarat. Akan tapi alasan mereka adalah karena mereka merupakan makhluk yang suci. Dan dikarenakan kejahilan yang sangat besar yang dimiliki oleh kaum muslimin atau orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita ini, sebagian dari mereka bahkan meyakini bahwasanya yang mereka sembah tersebut dapat mendatangkan manfaat dan dapat melindungi seorang dari madarat. Itu perbuatan syiriknya lebih besar dan lebih buruk dan lebih hina dibandingkan perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu di zaman Rasulullah SAW, ketika mereka dalam kondisi sedang terdesak, dalam kondisi sedang dihadapkan dengan bahaya, mereka langsung mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65, "Fa idza raqibu fil fulk da'awu Allah mukhlishina lahuddin." Orang-orang musyrikin apabila mereka menaiki kapal sedang berlayar, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Kalau mereka sudah diselamatkan ke daratan baru mereka berbuat syirik. Sebagian kaum musyrikin, orang-orang musyrikin yang ada di zaman kita dalam kondisi terdesak, dalam kondisi dihadapkan dengan bahaya, perbuatan syiriknya lebih besar, lebih ikhlas, lebih tulus dia di dalam berdoa kepada sembahannya tersebut, dan bahkan tidak terbetik sedikit pun di dalam dirinya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini semuanya disebabkan karena kejahilan, karena jauhnya seorang daripada ilmu. Ini menunjukkan akan pentingnya belajar, terutama yang berkaitan dengan permasalahan tauhid, yang berkaitan dengan permasalahan akidah. Karena akidah urusannya adalah surga dan neraka. Jika seorang berbuat syirik, ya billah, dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka tidak ada sedikit pun harapan baginya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mentauhidkan Allah, berapa banyak pun dosa yang dia lakukan, akan tapi dia ketika dia wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah, dia masih diberikan harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua alasan ini, alasan yang pertama karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alasan yang kedua untuk mendapatkan syafaat. Muallif rahimahullah menyebutkan bantahan selanjutnya atau menjelaskan karena alasan syafaat ini. Beliau mengatakan bahwasanya pada hakikatnya syafaat itu ada dua macam, ada dua jenis. Wasyafaatu syafa'atan. Syafaat itu pada hakikatnya ada dua jenis. Yang pertama adalah syafa'atun manfiyah. Itu syafaat yang batil, syafaat yang tidak sah, syafaat yang tidak benar, yang syafaat yang tidak akan berguna. Yang kedua adalah syafa'atun muthbatah. Itu syafaat yang hak, syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang dilakukan oleh orang musyrikin, alasan yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin bahwasanya berdoa kepada para ilah tersebut tujuannya adalah agar mereka memberikan syafaat, itu tidak benar. Karena pada dasarnya syafaat itu ada dua macam, ada dua jenis. Maka alasan yang mereka lakukan ini tidak semata-mata merupakan bagian daripada syafaat yang diterima di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Beliau mengatakan di sini wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua jenis. Pertama adalah syafaat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan yang kedua adalah syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita memperhatikan, kalau kita membaca Al-Qur'an, maka kita akan mendapati banyak sekali ayat tentang syafaat. Terkadang Allah menyebutkan tentang syafaat yang Allah nafikan, yang Allah tidak Allah anggap sebagai syafaat yang batil, yang tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya? Syafaat yang batil tersebut, syafaat yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif mengatakan rahimahullah, fasyafa'atul manfiyah, adapun syafaat yang tertolak adalah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu apa yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak perkara yang diminta tersebut tidak ada yang dapat memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat muthbatah, adapun syafaat yang sah atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat hiyallati tutlabu minallah, syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang kedua, syaratnya asy-syafi' mukramun bisyafa'ah, itu orang yang memberikan syafaat adalah orang yang pantas untuk memberikan syafaat, orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhai perbuatannya, perkataannya, dan dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat. Mana dalilnya? Itu dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya ada syafaat yang tertolak. Itu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat sebelum ayat kursi, itu ayat yang ke-254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah dari apa yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak bermanfaat, tidak ada jual beli, dan tidak ada bermanfaat kekasih, tidak dapat memberikan manfaat kepada kekasihnya, dan tidak ada juga berguna syafaat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menafikan syafaat. Akan tapi apa hakikatnya syafaat yang dinafikan? Adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkara tersebut merupakan hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa taala, merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu masuk di dalamnya yaitu perbuatan orang-orang musyrikin. Itu ketika mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, pada para makhluk, pada para wali, ya, kepada sesembahan yang mana perbuatan mereka tersebut didasari dengan perbuatan syirik. Dia mengatakan syafaatul manfiyah, syafaat yang dinafikan adalah yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimana perkara tersebut tidak ada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan tersebut tidak dimiliki, hak tersebut tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang berdoa meminta pada penghuni kubur, meminta kepada nabi, meminta kepada siapapun itu, kepada mayit yang sudah mati, mengatakan aku memohon kepadamu agar engkau memasukkanku ke dalam surga, atau engkau menjauhkan aku dari api neraka, aku memohon kepadamu agar engkau meneguhkan aku di atas keimanan, memberikan kepadaku rezeki, memberikan kepadaku anak yang soleh, istri yang soleha. Yang mana semua ini apabila diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, siapapun makhluknya, baik itu para malaikat ataupun para nabi, kalau seandainya mereka sudah wafat, itu para nabi sudah wafat, dan dia meminta langsung kepada makhluk tersebut, maka ini semua dinamakan sebagai syafaat yang batil, yang tidak sah, yang
dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Karena semua ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun tidak memiliki kuasa atas hal tersebut. Rasulullah SAW, di antara doa yang diajarkan oleh beliau pada kita agar kita memperbanyak daripada doa tersebut di dalam sujud, itu Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku, balikkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah SAW sendiri beliau berdoa kepada Allah agar beliau diteguhkan di atas keimanan, di atas ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki kuasa atas hal tersebut, atas hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau sukai, engkau cintai. Karena hidayah itu merupakan milik Allah SWT, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau meminta anak, ketika beliau menginginkan anak, beliau meminta kepada siapa? Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang termasuk daripada orang-orang yang saleh. Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran, dalam doa yang kisah yang masyhur, Allah sebutkan. Di dalam surat Maryam juga demikian, ketika beliau berdoa, ketika beliau menginginkan anak, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena para nabi mereka merupakan makhluk, dan anak, keturunan, kesalehan, taufik, hidayah, rezeki, semua itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya boleh diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syafaat yang pertama ini ketika dia diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau syafaat yang dinafikan, syafaat yang tidak sah, syafaat yang batil adalah syafaat yang mana dia diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang perkara tersebut tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang mengatakan, kalau jika demikian halnya, mengapa disebutkan bahwasanya pada hari kiamat nanti, pada hari kiamat kelak akan ada yang namanya syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita diperintahkan, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya beliau mempersiapkan doa yang Allah berikan, itu doa mustajab untuk memberikan syafaat kepada para umatnya? Apa hikmah dan apa gunanya kalau kita tidak meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hal ini telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau di dalam hadis yang sahih, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapa man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah? Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa dia? Siapa orangnya? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, laqad dhanantu an ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu mink. Sungguhnya wahai Abu Hurairah, aku telah mengetahui bahwasanya tidak akan ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadis ini, bahwasanya orang yang pertama kali akan bertanya kepadaku tentang hadis ini adalah engkau wahai Abu Hurairah, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, sebagaimana yang aku lihat dari semangatmu di dalam mempelajari ilmu hadis. Rasulullah kemudian mengatakan, Rasulullah bersabda,
as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah orang-orang yang mengatakan, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Jadi ada syafaat dari Rasulullah SAW, dan ada pula yang namanya amal saleh. Yang mana syafaat Nabi SAW ini tidaklah dapat diraih kecuali dengan seorang berbuat amal saleh. Dan ketika seseorang menginginkan syafaat dari Nabi SAW atau syafaat dari siapapun itu, akan pada hari kiamat kelak, ketika seorang menginginkan syafaat daripada Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat, meminta syafaat dari para malaikat, dari orang-orang soleh, maka seorang dia tidak boleh berdoa langsung kepada yang memberikan syafaat tersebut. Dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan karunia kepadanya supaya diberikan syafaat oleh orang tersebut. Misal contoh, kita menginginkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak akan memberikan syafaat yang sangat besar, yang sangat agung kepada para umatnya. Maka ketika seorang ingin mendapatkan syafaat tersebut, bagaimana solusinya atau jalan keluarnya atau caranya bagaimana? Maka dengan dia meminta kepada Allah, dengan berdoa, ya Allah, berikanlah aku syafaat dari nabimu pada hari kiamat kelak. Karena apa? Syafaat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah milik Allah Subhanahu wa taala syafaat seluruhnya. Syafaat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, maka baru bisa seorang mendapatkan syafaat. Dan ketika Rasulullah SAW di dalam hadis yang masyhur, yang kita kenal, hadis Ukasyah ibn Mihsan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan itu 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, apa yang dikatakan oleh Ukasyah radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Ketika Ukasyah berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk daripada golongan tersebut, beliau meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah, karena doa Rasulullah SAW merupakan mustajab, dan Rasulullah ketika itu masih hidup, dan itu merupakan hajat atau syafaat yang sah karena Rasulullah masih hidup. Rasulullah SAW mampu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ukasyah meminta kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Mintakanlah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk ke dalam, memasukkan aku termasuk ke dalam golongan tersebut. Maka kemudian Rasulullah pun berdoa, Allahumma ja'alhu minhum, ya Allah jadikanlah dia termasuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan anta minhum, engkau merupakan termasuk dari golongan tersebut. Dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahukan kepada nabinya bahwa Ukasyah termasuk daripada golongan tersebut. Jadi kesimpulannya, syafaat yang dinafikan, syafaat yang batil, syafaat yang tidak sah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, yang mana syafaat tersebut merupakan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang sah atau syafaat yang kedua, syafaat yang kedua, syafaat yang al-manfiyah, syafaat yang dinafikan tersebut masuk di dalamnya itu perbuatan orang-orang musyrikin. Jadi alasan orang-orang musyrikin yang mereka mengatakan kami meminta kepada sesembahan tersebut, berdoa dan sebagainya, ibadah kami tujukan kepada mereka, itu masuk ke dalam golongan syafaat yang pertama, yaitu syafaat yang dinafikan, syafaat yang batil, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka syafaat tersebut tidak terpenuhi padanya syarat.
Karena syafaat tersebut diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu merupakan hak milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian jenis yang syafaat yang kedua, beliau mengatakan wasyafaatul musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syafaat yang terpenuhi padanya 3 syarat. Yang pertama, allati tutlabu minallah. Itu yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita sebutkan itu diminta. Syafaat semuanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa, dia ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah SAW. Allahumma ja'al nabiyyaka, dengan berdoa, ya Allah, jadikanlah nabimu sebagai pemberi syafaat bagiku pada hari kiamat kelak. Mintanya kepada Allah karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang memberikan syafaat itu merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Tidak sembarang makhluk yang bisa memberikan syafaat. Sehingga ketika seorang berdoa, ya Allah, jadikanlah si fulan atau wali fulan yang dianggap sebagai wali, sebagai syafaat bagiku pada hari kiamat kelak. Sedangkan orang yang dia minta merupakan orang kafir atau orang musyrik atau orang yang tidak benar, para pelaku maksiat, maka ini syafaatnya tidak sah, syafaatnya tidak benar, syafaatnya akan tertolak. Karena apa? Pemberi syafaat pada hari kiamat merupakan makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya para nabi, para rasul, kemudian para malaikat, orang-orang saleh, Al-Qur'an, dan amalan-amalan saleh yang lainnya akan memberikan syafaat kepada para manusia di hari kiamat kelak. Kemudian syarat yang ketiga, al-masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzn. Itu syafaat yang berkaitan dengan orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang Allah ridhai perbuatannya dan amalannya. Kesimpulannya apa? Dari syarat yang ketiga ini, yaitu dia adalah para pelaku tauhid. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hadis yang kita dengarkan barusan, ketika Rasulullah SAW menyebutkan siapa orang yang paling berbahagia pada hari kiamat kelak yang mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah orang-orang yang mengatakan, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Sehingga apa? Orang-orang musyrikin, walaupun dia meminta kepada Allah agar nabinya memberikan syafaat, atau dia meminta langsung kepada Rasulullah agar diberikan syafaat, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan, tidak akan pernah dapat meraih syafaat tersebut. Karena apa? Karena dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Dan setiap nabi, mereka memiliki doa yang dikabulkan, pasti dikabulkan apabila mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka setiap nabi mereka berdoa kepada Allah di dunia menggunakan doa tersebut di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Rasulullah mengatakan, dan aku menyimpan doaku tersebut pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fahiya na'ilatun insyaallah, yang mana doa tersebut, syafaat tersebut insyaallah akan diberikan kepada orang-orang man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Barang siapa yang dia akan didapatkan oleh setiap umatku yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Jadi ada 3 perkara yang sangat penting di dalam syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami, kita yakini, dan harus kita berusaha untuk menjadi termasuk ke dalam golongan 3 golongan tersebut, mewujudkan, merealisasikan 3 syarat tersebut di dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Yang pertama adalah bahwasanya syafaat tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika beliau hendak melakukan syafaat kepada para ahli mauqif, beliau meminta kepada Allah, meminta izin dulu kepada Allah. Beliau sujud, beliau menghadap Allah di bawah arsy,
kemudian beliau sujud, kemudian beliau berdoa, baru dikatakan kepada beliau, Ishfa' tu syafa'. Berikanlah syafaat maka engkau akan diizinkan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat itu syafaat itu tidaklah terjadi kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai perbuatan dan amalannya. Itu orang yang diberikan syafaat itu adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang ketiga yaitu orang yang diberikan syafaat adalah orang-orang para pelaku tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya dan tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya. Mana dalil atas syarat yang tiga ini? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga, syarat yang ketiga itu merupakan pelaku tauhid, sudah kita sebutkan dalam hadis. Adapun dua syarat tersebut itu Allah mengizinkannya dan Allah meridai orang yang diberikan syafaat itu di dalam firman Allah dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan betapa banyak dari para malaikat yang di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka, tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah Allah berikan izin kepada mereka, wa yarda, dan Allah ridhoi orang yang diberikan kepadanya syafaat tersebut. Jadi para malaikat pun mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhai perbuatan mereka. Jadi kesimpulannya, kaidah yang kedua ini merupakan kaidah yang sangat penting yang berkaitan dengan syubhat yang dilontarkan oleh para penyembah kubur, para pelaku perbuatan syirik yang mengagungkan wali dan sebagainya, yang mana mereka beralasan bahwasanya perbuatan mereka tersebut tujuannya adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah supaya mereka mendapatkan syafaat, akan tapi Allah Subhanahu wa taala membantah seluruh perkataan mereka tersebut dan Allah menghukumi perbuatan mereka merupakan perbuatan syirik dan tidak sah. Sehingga dari sini kita dapat mengetahui pentingnya bagi kita untuk memahami, pelajari kaidah yang kedua ini, karena dia merupakan kaidah yang sangat agung, yang apabila seorang memahaminya dengan baik dan benar, maka biidznillah taala dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syubhat, diselamatkan daripada perbuatan syirik, dan biidznillah taala dia dapat mewujudkan syarat daripada syafaat di dalam kehidupan ini, sehingga dia biidznillah taala dan termasuk daripada golongan orang-orang yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kita ucapkan kepada Abu Hamzah, guru kita Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah taala, yang memberikan kita pelajaran ya dari bab yang kedua, kita Qawaidul Arba', dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan pekan depan. Taib kaum muslim muslimah, demikian kajian rutin kita setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Beliau sudah mengisi kajian kita. Jazakallah khairan sekali lagi. Semoga Allah mudahkan urusan ustaz di kota Nabi. Dan kita kembali ke studio Radio FM Kota Pekanbaru. Taib untuk kita di Kota Pekanbaru. Ya, sesaat lagi, beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu maghrib, dan kita akan jelang beberapa jeda menjelang dikumandangkannya ya salat fardu maghrib. Ya, azan untuk salat fardu mohon maaf, azan untuk salat fardu maghrib. Taib kaum muslimah, demikian insyaallah kami akan lanjutkan ba'da salat fardu maghrib, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.